Saudara, BMKG pun memprediksi cuaca di Indonesia hingga tahun baru 2026 masih cukup dinamis. BMKG pun menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca yang dapat berubah-ubah. Dalam 3 hari ke depan, diprediksi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia akan cerah berawan hingga hujan, namun berpotensi mengalami hujan lebat bahkan disertai dengan petir dan juga angin kencang. BMKG meminta masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca dan juga potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Membahas potensi cuaca buruk pada libur tahun baru, kita bahas bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Pak Guswanto, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Pak Guswanto, siklon tropis Hailey kan sudah dipastikan bergeraknya semakin mendekati Australia atau menjauh di Indonesia. Tapi seberapa berpengaruh posisi siklon Hailey ini terhadap cuaca di Indonesia menjelang tahun baru? Baik, Cindy. Jadi berdasarkan pantauan BMKG, siklon tropis Hailey ini berkembang cukup pesat ya, dan dia memang menjauhi wilayah Indonesia menuju Australia. Jadi dampak yang tidak langsung dimunculkan itu adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Kemudian angin kencang juga ada, masih terembas itu di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan gelombang laut juga masih dia itu 1,25 sampai 2,5 meter itu terjadi di perairan selatan Yogyakarta hingga Jawa Timur, perairan selatan Pulau Bali hingga Pulau Timur, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta hingga NTT. Kemudian kita juga melihat ada Selat Bali, Lombok, Selat Alas bagian selatan dan Laut Sawu ya. Kemudian saya juga melihat Cindy, tidak hanya tropical cyclone Hailey, tapi ada muncul baru bibit siklon tropis 90S yang posisinya itu kurang lebih ada di sekitar sebelah barat daya Lampung di dalam wilayah tanggung jawab Tropical Cyclone Warning Center Jakarta. Jadi ini masuk wilayah area of responsibility daripada Jakarta Tropical Cyclone Warning Center. Oke, Dan Pak. ini memiliki dampak yang lebih dekat dengan wilayah kita. Misalkan hujan intensitas sedang hingga lebat itu ada Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat. Sedangkan gelombang tinggi sampai 1,25 sampai 2,5 meter ini Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Tengah ya. Dan termasuk Selat Sunda bagian selatan dan perairan Selat Banten hingga Jawa Tengah. Dan masih 2,5 sampai 4 meter itu terjadi di Samudra Hindia Selatan Lampung. Oke, Pak Guswanto, tapi kalau untuk yang kita yang siklus Hailey dulu, yang siklon Hailey dulu itu harus waspada sampai kapan, Pak? Kalau kami lihat di Hailey ini sampai 3 hari ke depan, atau kalau boleh paling lama itu 96 jam itu akan masuk daratan Australia. Oke. Biasanya kalau masuk daratan Australia dia akan punah. Oke, kalau yang 90S itu kan juga posisinya dekat dengan tadi Lampung dan juga Pulau Jawa. Artinya daerah-daerah yang harus waspada itu juga mana saja, Pak, dan sampai kapan? Baik, kalau kita lihat untuk daerah yang terpengaruh bibit siklon tropis 90S, 90S ini kita identifikasi kemarin tanggal 29 Desember jam 13 ya. Dan sekarang berada posisinya di sebelah barat daya Lampung di dalam wilayah tanggung jawab Tropical Cyclone Jakarta ya. Ini di posisi di laut di Samudra Hindia. Dan ini kalau kita lihat sampai kapan dampaknya tadi sudah saya sebutkan, yaitu intensitas sedang hingga lebat yang angin kencang itu ada di Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sedangkan gelombang tinggi 1,25 sampai 2,5 itu terjadi di Samudra Hindia Barat, Lampung, Bengkulu, kemudian juga kita Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten hingga Jawa Tengah. Dan kami melihat juga gelombang yang lebih tinggi ya, 2,5 sampai 4 meter itu ada Samudra Hindia Selatan Lampung, tapi agak lebih barat daya lagi dari posisinya. Nah, ini masih kita prediksi dalam
72 jam ke depan itu dalam posisi rendah hingga sedang untuk menjadi siklon tropis. Oke, artinya itu adalah wilayah-wilayah yang harus waspada potensi cuaca buruk ketika menjelang tahun baru, betul ya Pak Guswanto? Ya, Oke, ya betul. Pak kalau gitu Itu juga, itu apa salah imbauan satu dari kajian. BMKG Pak? Oke, baik. Kalau himbauan dari kami, dari BMKG, yang pertama yaitu masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap potensi cuaca ekstrim akibat fenomena yang tadi, baik siklon tropis, baik monsun Asia, baik adanya konvergensi dan lain sebagainya, itu masyarakat tetap harus lebih aware bahwa bencana hidrometeorologi basah berupa banjir, banjir bandang itu kemungkinan bisa terjadi akibat fenomena cuaca ekstrim yang tadi. Yang kedua, masyarakat juga kami berharap selalu mengupdate informasi cuaca, misalkan cuaca publik, cuaca penerbangan, dan cuaca maritim itu dari BMKG, sehingga jangan terjebak pada informasi tidak resmi, misalkan informasi yang bersifat hoak. Kami juga memiliki aplikasi telepon pintar info BMKG. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih mengenali lingkungan dan potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Karena salah satu upaya mitigasi yang sesungguhnya itu adalah dengan memahami cuaca dan lingkungan tempat kita tinggal, sehingga dapat mengurangi dampak daripada timbulkan akibat bencana hidrometeorologi basah. Dan yang terakhir adalah kami berharap masyarakat meningkatkan koordinasinya dengan swasta maupun pemerintah terhadap bagaimana kita untuk menghadapi puncak musim hujan yang kemungkinan dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi basah ini. Jadi tingkat kecepatan koordinasi, tingkat Oke. daripada awareness itu kita tingkatkan. Ya. Oke, berarti tadi di wilayah Lampung, sebagian wilayah barat Pulau Jawa, Selat Bali, dan Nusa Tenggara itu yang juga masih harus waspada menjelang tahun baru. Terima kasih Pak Guswanto sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Pak.